Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Etni Fausia dengan NIM F01230007, mahasiswa Prodi Ilmu Politik kelas B 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang hubungan dan perjanjian internasional sebagai pemenuhan tugas pada final test oleh Bapak Zainuddin Losi, SIP MLIT. Menurut Renstra RI, hubungan internasional adalah hubungan antar bangsa dalam segala aspeknya yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Hubungan antar negara merupakan salah satu hubungan kerjasama yang mutlak diperlukan karena tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak bergantung kepada negara lain. Hal ini menimbulkan dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor internalnya yaitu kekuatan terancamnya kelangsungan hidup, dan faktor eksternalnya yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri untuk membangun komunikasi lintas bangsa dan negara, mewujudkan tatanan dunia baru yang damai dan sejahtera. Adapun asas dan faktor dalam membangun hubungan internasional, yaitu asas teritorial, asas kebangsaan, dan asas kepentingan umum. Faktor-faktor penentu membangun hubungan internasional yaitu kekuatan nasional, jumlah penduduk, sumber daya, dan letak geografis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju tentunya akan semakin memudahkan semua negara untuk mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Bagi bangsa Indonesia, hubungan kerjasama antar negara merupakan jalinan antar negara yang mengacu pada beberapa landasan hukum, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perjanjian Internasional, dan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957. Hal-hal penting dalam proses pembuatan perjanjian internasional, yakni unsur-unsur dalam persyaratannya adalah harus dinyatakan secara formal atau resmi dan bermaksud untuk membatasi, meniadakan, atau mengubah akibat hukum dari ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian itu. Jika suatu negara mengajukan persyaratan tidak berarti mengundurkan diri dari perjanjian multilateral, perjanjian tersebut atau negara tersebut masih tetap sebagai peserta dalam perjanjian, tetapi dengan syarat tidak terikat pada bagian-bagian tertentu yang dianggap membawa keuntungan bagi kepentingannya. Perjanjian internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Dalam pengertiannya, menurut pasal 38 ayat 1 pada Statuta Mahkamah Internasional yang berbunyi, perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lain. Tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional menurut Konvensi Wina pada tahun 1969, yang pertama adalah perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Ratifikasi oleh badan eksekutif, ratifikasi oleh badan legislatif, dan ratifikasi campur DPR dan pemerintah. Adapun pelaksanaan perjanjian internasional yang pertama dengan ketaatan terhadap perjanjian, yaitu perjanjian yang harus dipatuhi dan kesadaran hukum nasional. Penerapan dalam perjanjian, yaitu daya berlaku surut, wilayah penerapan, perjanjian penyusul. Ada beberapa perjanjian internasional, salah satunya yaitu mulai berlaku sejak tanggal yang ditentukan atau menurut yang disetujui oleh negara perunding. Namun, negara yang bukan peserta tidak memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhinya. Namun, jika perjanjian itu bersifat multilateral atau objeknya besar, mereka juga dapat terikat. Jika negara tersebut menyatakan diri terikat terhadap perjanjian itu dan negara tersebut dikehendaki oleh para peserta. Perjanjian internasional terbagi menjadi dua, yaitu multilateral dan bilateral. Perjanjian bilateral seperti perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Malaysia di tahun 1974. Perjanjian multilateral seperti Konvensi Wina pada tahun 1961 tentang hubungan diplomatik.
Itulah tadi pemaparan materi dari saya, Atin Fosia, tentang hubungan dan perjanjian internasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.